Sekarang sudah ada perkembangan dan rezeki dari lomba atau rezeki dari lain itu bisa upgrade. Untuk makanan sebagai produk wisata, nah ini dalam produksi juga kita perlu memperhatikan ya aspek-aspek penting. Ada yang disebut dengan tangible dan intangible produk. Tangible produk itu produknya terlihat secara nyata. Misalnya cara kemasannya, produknya apa. Namun nilai yang dapat digabungkan itu adalah intangible. Artinya apa sih? Yaitu nilai yang tidak nyata kita tawarkan untuk konsumen. Jadi produknya itu bagaimana? Misalnya produknya itu nggak cuma menjual keripik ubi nih, tetapi ada nilainya. Mas ID dari Social Income Desa dengan branding 4M, yaitu mengoptimalkan hasil pertanian desa, membuka lapangan pekerjaan di desa, meningkatkan pendekatan kemitraan masyarakat desa, dan menyejahterakan masyarakat desa. Jadi kita tuh bikin usaha nggak cuma bikin kita saja, tetapi untuk lingkungan juga. Nilai intangible juga ini juga misalnya hasil uji laboratorium atau nilai uji label atau kemasan. Misal juga produk label halal atau PRT, dan intangible RU itu seperti produknya itu halal. Itu tuh nggak cuma branding ya, tetapi nilai yang tidak nyata yang dimiliki oleh produknya tadi, karena tidak semua produk itu mempunyai ciri khas halalnya gitu. Lalu dalam pemasaran, bagaimana caranya melakukan branding produk lokal? Nah, kalau saya sendiri itu ada offline dan online. Tapi jujur untuk secara online itu saya tidak terlalu jago. Kenapa? Karena di situ proses banget ya. Teman-teman bayangin jika tahun 2020 itu sendirian, seiring berkembangnya waktu dibantu dengan Ade dan mahasiswa itu bareng-bareng membangun produk ini. Mulai dari produknya, cara brandingnya, photoshootnya, produksinya, pengembangan SDM-nya itu banyak banget memang. Jadi semua itu butuh proses gitu. Tetapi untuk brandingnya itu kita mulai dari awal 2020 kita pakai Instagram, kita nawarin ke teman-teman ya, jualnya itu online. Kalau untuk cara offline kita ada di beberapa destinasi wisata, nggak cuma di Kabupaten Kuningan tetapi juga di luar Kabupaten Kuningan, di Bogor, di untuk kerjasama. Kemudian di sini ada review dari Instagram Desa Bang Bayang. Di sini ada contoh branding produk lokal yang ada di pemerintah Desa Bang Bayang, Kecamatan Siturajo, Kabupaten Sumedang. Jadi misalnya kita melakukan penjualan online untuk UMKM-nya itu untuk desa, bisa membungakan akun desanya. Semisal followersnya sudah ada, Instagramnya sudah ada, itu bisa diisi dengan produk-produk UKM atau aktivitas penjualan pariwisata. Misalnya di desa sendiri itu bisa bikin akun khusus pariwisatanya dan ekonomi kreatif. Jadi akan mudah brandingnya, produk lokalnya itu dijual di media sosial, dan pihak desa sendiri ada pemberian souvenir, biasanya itu membantu pemasaran dan beberapa produk UMKM yang lainnya jika sudah terintegrasi. Tapi kita tetap publikasi secara online, misalnya di media digital. Misalnya ada kendala itu mungkin ada, tetapi teman-teman mahasiswa bisa membantu aktivitas pengabdiannya melalui digitalnya, dibantu bisa. Jadi untuk pengembangan branding lokal, terutama
untuk produk yang berada di desa-desa. Dalam social camping ini ada menemui banyak masalah tentang cara melakukan branding produk. Lalu bagaimana cara memecahkan solusi? Dicontohkan dalam desa Bah yang punya itu tadi, bahwa ini adalah salah satu aktivitas pemasarannya, itu ada kerjasama dengan destinasi wisata dan UMKM juga ada di luar kota untuk melakukan pameran. Terkait dengan pemasaran, kita akan mulai menggunakan dasar-dasar teori pemasaran. Itu ada 7 produk. Di sini ada produk, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Ini tuh sebenarnya hal dasar banget kalau misal kita mau ngeriset sebuah usaha, membuka sebuah usaha. Produknya itu ada intangible produk dan tangible produk. Untuk harganya itu teman-teman bisa menghitung melalui produksi, dan itu penting banget ketika mulai itu bagaimana itu bentuk 7P, dan intinya kita usaha dan minimal tahu kita tuh punya modalnya berapa. Tempatnya itu bisa online juga offline. Meskipun kita sudah punya offline store, itu nggak apa-apa banget karena kita sudah di era digital. Di sini ada sebuah produk dari saya belajar di social camping kemarin, itu ada produk dari kakaknya. Dan yang paling penting lagi itu ada bisnis model canvas. Itu apa sih sebenarnya? Ini tuh gambaran besar ketika teman-teman mau memulai usaha. Dan misalnya kalau ikutan lomba, itu pasti ditanyain bisnis model canvasnya itu harus disertain. Nah, bagaimana cara bacanya model canvas? Itu caranya tergantung teman-teman mau mulainya dari mana. Yang pertama bisa mulai dari teori dulu atau bisa dari segmen. Kalau tadi sudah dari customer segmen, itu dilihat dulu produknya, segmen atau marketnya itu sebesar apa gitu. Kalau di sini saya waktu mulai itu bisa dilihat dengan value proposition dari tangible dan intangible value produknya sendiri gitu. Tadi yang sudah disebutkan tadi bahwa itu benar-benar membuat saya mikir bahwa ada tipe yang memang memulai itu dari segmentasinya memenuhi kebutuhan konsumen. Itu keren juga karena itu lebih, yang saya lihat lebih bisa menyesuaikan gitu ritme-ritme yang diinginkan konsumen. Kalau tentang value-nya itu bisa mengikutin sebenarnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi, tapi kalau yang bisa dimulai itu dari value proposition dulu. Memulai bisnis model canvasnya ini dari value propositionnya itu ada tangible dan intangible. Dan loncat ke customer segment. Ini tuh marketnya yang kedua. Yang ketiga ke customer relationship. Bagaimana cara kita berhubungan dengan konsumen. Keempat channelnya itu bagaimana distribusi produk yang kita miliki. Yang kelima mulai dari key activity-nya dulu. Apa saja yang dibutuhin dalam bisnis itu, misalnya dari produksinya, kemudian sama siapa, kepada siapa, partnernya untuk melakukan ini semua itu ada siapa aja. Ini masuknya juga ke key activities. Kemudian ada key partner. Ini tuh bisa jadi mitra usaha, bisa jadi pemasok bahan baku, pemasaran. Kemudian influencer itu juga masuk ke key partner. Kayak resort sumber daya juga, ada sumber daya manusia, data, kalau di digital. Kemudian ada sumber daya produksi. Untuk reverse news team itu kita udah dapat uang dari mana sih dari usaha ini, margin kita itu yang didapat berapa gitu.
Terus ada limbah atau tidak yang bisa menghasilkan uang untuk usaha kita. Bisa juga nih hibah atau lomba-lomba itu ke revenue stream, misal lomba atau kompetisi nasional untuk wirausaha, karena mencari modal dari lomba itu bisa membantu dalam pengumpulan uang dalam melakukan hal yang lain. Misal mengikuti lomba dan mahasiswa itu punya kesempatan mendapat modal usaha. Kemudian cost structure-nya itu biaya-biaya yang keluar ketika memiliki sebuah produk. Nggak cuma tentang produksi, tetapi tentang seluruh usaha kita. Cost structure untuk pengemasannya sendiri itu biasanya sama-sama UKM itu kemasannya sederhana, nggak ada merek dan nggak ada label. Di sini yang jadi revenue stream itu dari mana kita mendapatkan uang ya. Salah satunya ini produk yang memang kalau dibilang limbahnya dari produk yang berkualitas. Kenapa? Karena ternyata ini tuh masih bisa dijual ke fragmentasi pasar yang berbeda. Misalnya untuk segmentasi pasar yang kemasan printing itu menengah ke atas. Tetapi ternyata ketika produksi kita punya limbah nih. Dalam tanda kutip itu kualitasnya lebih ke di bawah produk yang kemasan printing. Nah, kita bisa ngejual ke konsumen yang menengah ke bawah gitu, dengan ukuran menengah ke bawah juga, dan ini juga jadi uang juga. Kita sebagai pembisnis boleh idealis, kita juga perlu memanfaatkan sesuatu yang bisa untuk memajukan usaha kita juga gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, sebetulnya kalau untuk makanan tradisional ini, kalau misalnya mau dikembangkan, kita tuh harus tahu arahnya mau kemana. Kalau mau disesuaikan dengan market di UMKM atau di desa-desa itu minimal ada label. Untuk kemasan ini itu ternyata tidak mau awalnya dalam kecil-kecil plastik ini. Bagus juga pakaian printing, tetapi ketika orang di dinas kesehatan datang ke kita terus nanya, ini ada produk dengan kemasan plastik enggak? Gitu. Ternyata saya bilangnya enggak ada juga, saya enggak ngejual itu. Tetapi ternyata ditanya itu yang bening itu kayaknya dijual, kata orang dinasnya. Tetapi tidak diedarkan secara ringkas. Kenapa? Padahal ini bisa diedarkan ke pasaran dengan market menengah ke bawah, tetapi mungkin untuk brandingnya sendiri tidak bisa disatukan dengan branding yang sekarang gitu. Ini cara kita memecahkan masalah yang jadi peluang untuk usaha kita. Kemudian, apa sih fungsinya punya kemasan seperti ini? Memang UMKM itu memang masih punya alasan kenapa belum upgrade, kenapa kemasan mereka terutama untuk print kemasan secara printing seperti ini. Karena UMKM kalau mau ngeprint seperti ini ya kita harus minimal beli 1000 piece kemasan. Itu harga yang dikeluarkan itu sekitar 2 juta atau 1.700.000 sampai 2 juta rupiah. Sedangkan UKM itu modalnya sangat terbatas gitu. Tapi sebenarnya kalau misal kita udah update kemasan, yang jadi penting yaitu kita mampu melindungi mutu produk. Nah, ketika kita dikemas di produk plastik dengan aluminium foil kayak gini itu sudah berbeda pasaran pangannya. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen gitu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, udah maju banget usahanya. Jadi saya belajar dan seneng gitu dengan dan memiliki informasi di kemasan ini tuh ada informasi labelnya, komposisinya apa, dan perizinannya
udah apa belum, expirednya berapa lama gitu. Kalau menurut saya dengan kita melakukan print kemasan custom seperti ini, kita bisa menyuarakan apa yang kita suarakan gitu. Misalnya aku nih dalam income desa itu ada label produknya, ada emas yang dipunya itu bisa dicetak di kemasan kemudian menjadi branding usaha tuh. Nah, terkait dengan lomba, banyak banget lomba yang bisa kita ikutin di kalangan mahasiswa. Itu ada pengalaman dari Mbak Tasya, itu ada beberapa usaha yang pernah diikuti. Wirausaha Muda Pemula, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, dan bantuan insentif pemerintah jaringan pengembangan usaha. Ya, banyak sekali lomba-lomba yang diikuti. Ibaratnya jadi penyemangat buat teman-teman semua, karena ketika kita prepare proposal dengan format yang mereka tentukan, kemudian kemungkinan besar usaha lolosnya itu tinggi. Jadi di sini itu ditawarkan kelas prepare kompetensi prepare mahasiswa nasional. Di antaranya ada KBMI, UMP dengan KBM. Buat teman-teman yang akan join bisa dibuka IG-nya Wirausaha Muda Indonesia. Ini akunnya dibuat karena merasa kakaknya ingin membimbing teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan program bantuan hibah dana usaha gitu. Total hadiahnya itu juga bisa membuat penyemangat selama 1 tahun berwirausaha. Jika ada semangat, ada Wirausaha Muda Pemula, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, KIBM, PKMK, BIP JPU, dan juga Youth Economic Leadership Program. Ya, tapi proses bisnis selama 1 tahun itu tidak mudah karena banyak tantangan yang naik turun dalam usaha. Seperti itu. Jadi bisa langsung di-follow Wirausaha Indonesia. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.